Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada kesempatan kali ini, saya akan share sedikit ya, terkait informasi dan pengetahuan untuk teman-teman sekalian, yaitu terkait command line interface pada Linux ya. Untuk itu kita buka dulu aplikasinya. Untuk meremote server ya, kita coba remote server. Jadi teman-teman bisa pakai WSL ya. Kalau punya WSL bisa juga pakai server ya. Server misalnya yang ada di VirtualBox bisa digunakan. Oke, sekarang saya sudah masuk ke server saya. Ini untuk lebih mudah dipahami, saya coba perbesar dulu ya. Oke. Sini kita coba clear layar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait command line interface pada Linux, yang dimana command line interface yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah terkait fungsi pencarian ya, atau searching pada sebuah file atau folder pada sebuah sistem operasi Linux. Secara umum terdapat dua perintah yang dapat kita gunakan ya, yaitu ada perintah locate, dan ada perintah find. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan antara kedua perintah ini adalah yang pertama ya, kita akan coba bedakan dan kita akan coba masing-masing perintah ini kita langsung akan coba terkait kelebihan dan kekurangannya. Locate adalah perintah yang didesain untuk melakukan pencarian file dengan cepat ya, berdasarkan database struktur file pada Linux, di mana struktur file dan folder sudah dipetakan oleh sistem dan tersimpan di dalam database. Jadi di dalam database tersebut sudah ada mapping struktur folder dan file ya. Kelemahan dari perintah ini adalah kita perlu melakukan update terhadap database terkait database struktur folder ya, secara periodik agar struktur file dan folder dapat terbaca lebih akurat ya, menggunakan perintah update db. Yang kedua perintah find ya. Kalau tadi kita sudah menjelaskan terkait locate, jadi find adalah command yang berfungsi sama dengan locate, namun akan melakukan pencarian terhadap file atau folder secara manual satu persatu, yang tentunya akan menyebabkan proses pencarian menjadi lebih lambat ya. Jadi dia lebih lambat karena dia akan melakukan proses pencarian file secara manual. Untuk itu kita langsung saja ya mulai dari perintah locate ya. Jadi struktur perintah locate adalah locate spasi nama file di sini. Kita coba masuk ke root. Misalnya kita locate spasi misalnya Walid Umar. Ini sudah ditemukan ya, file yang mengandung kalimat Walid Umar ya. Jadi dia tampilkan seluruhnya. Ini kita bisa lihat. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan parameter case sensitive ya. Misalnya kita ingin mencari sebuah data ya, locate misalnya config, kita ingin cari sebuah file yang tidak akan berpengaruh pada model atau jenis tulisan ya. Jadi kita bisa pakai parameter min-i atau ignore ya. Jadi meskipun filenya mengandung huruf besar ya, huruf kecil, itu tidak akan berpengaruh ya. Yang penting dia sesuai dengan parameter yang kita lakukan proses pencarian ini. Kita coba locate. Ini sangat banyak ya filenya. Misalnya kita akan coba studi kasus ya. Kita masuk ke home dulu, kita buat file ya. Kita masuk ke folder saya. Sudah di folder, kita akan buat misalnya kita buat file mkdir belajar. Misalnya kita akan melakukan proses pencarian ya, locate belajar.
Nah, itu yang akan ditampilkan. Kita coba masuk ke lokasinya ya. Kita coba tentukan lokasinya. Locate. Oke, karena kita coba update DB dulu ya. Update dari DB-nya. Sudo update DB. Karena kelemahan dari perintah locate itu adalah dia tidak bisa membaca file secara real time ya. Kita perlu lakukan proses update dulu. Oke, kita coba belajar. Oke, ini sudah ditemukan ya. Belajar itu lokasinya di sini. Oke, namun belajar yang lain itu tidak ditemukan ya, karena di sini ada permasalahan case sensitive. Kita coba search pakai parameter "-i". Oke, ini ketiga file tersebut itu ditemukan ya. Jadi ada belajar yang huruf lowercase, ada yang uppercase semua, dan ada campuran. Kira-kira begitu ada fungsi dari perintah atau parameter "-i" ya. Selanjutnya ke parameter yang selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pencarian menggunakan parameter "-c" atau counter ya. Dimana kita bisa membatasi jumlah atau menghitung berapa file yang berekstensi tertentu. Kita coba lihat, misalnya di sini ada ekstensi target. Kita coba tes ya, locate spasi "-c" kurung balok PDF. Misalnya ekstensi akan kita cari seperti ini. Oke, dia 0 ya. Oke, kita bisa lihat di sini ekstensi target di dalam folder ini dia dapati ada dua file ya. Ada dua file yang berekstensi target. Selanjutnya kita coba cari yang berekstensi zip, itu didapatkan satu ya, satu file. Oke, kalau kita coba masuk ke root dan dia locate zip, itu totalnya ada 7 file ya. Kalau yang berekstensi .tar.gz itu ada 2. Oke, jadi sangat mudah. Ada parameter "-i" untuk ignore untuk case sensitive, dan ada parameter "c" ya, "-c". Oke, nah selanjutnya dan perintah terakhir adalah perintah untuk melakukan proses update DB. Tiap kali kita melakukan proses perubahan struktur database, misalnya kita ingin melakukan proses pembuatan folder, bisa kita buat folder baru, belajar. Kita masuk ke home saja ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita coba locate ya. Locate "-i", belajar. Oke. Belajar yang ini belum ditemukan ya, karena kita belum melakukan proses pembaharuan. Oke. Harusnya ada 4 belajarnya ya. Di sini cuma ditemukan 3. Oke, kita lanjut ke perintah fin ya, yang lebih detail. Jadi fin itu tidak terpengaruh pada database ya. Secara pelakukan proses pencarian adalah tinggal kita ketikkan fin spasi /home/ Tomar, akan dicari ya struktur foldernya. Oke, jadi akan dicari struktur folder yang berdasarkan dari parameter yang kita gunakan, fin. Selanjutnya adalah kita melakukan proses pencarian terhadap sebuah file secara spesifik. Di sini kita bisa menggunakan, misalnya kita cari di home ya, lokasi pencariannya. Selanjutnya kita berikan parameter name, terus nama file yang akan kita cari ya. Misalnya akan kita cari, kita cek dulu. Yang akan kita cari adalah backup ya. Kita coba cari fin /home/min name belajar. Kita pakai sudo
temukan sebuah folder ya yang bernama belajar. Kalau kita mau cari backup, oke, tidak ada ya. Coba kita berikan parameter bintang. Oke, di sini didapatkan path berdasarkan parameter yang kita gunakan ya, karena kita cantumkan di sini awalannya ya, maka akan didapatkan sebuah file tersebut. Selanjutnya adalah parameter type ya. Jadi kita bisa menggunakan parameter type, di mana kita bisa menentukan folder yang akan kita cari itu adalah folder yang sebuah file atau sebuah folder. Misalnya kita coba find. Langkah bagusnya kita masuk ke super user dulu. Oke, kita sudah masuk di super user. Selanjutnya kita coba find /etc. Oke, kita cari di etc. Jadi yang akan kita cari misalnya sebuah file. Oke, sini type f. Oke, ini semua file yang ada di etc. Dan kita akan coba cari D ya, atau directory. Oke, ini adalah semua directory. Nah, bagaimana ketika kita ingin melakukan proses pencarian sebuah file ya berdasarkan nama ya, misalnya tipenya file, terus kita berikan tinggal kita tambahkan parameter -name, misalnya -name-nya live. Oke, misalnya host. Oke, host itu ada di directory etc host ya. Kalau kita mau cari folder, oke, itu ada di etc network dan ada di system D network. Oke, itu mencari file ya, folder secara spesifik menggunakan parameter type dan menggunakan parameter -name. Selanjutnya kita akan melakukan proses pencarian file berdasarkan kepemilikan ya. Misalnya kita akan coba cari find /home, misalnya type-nya D, terus kita akan coba cari usernya ya yang memiliki. Oke, bisa lihat ada banyak sekali file di sini yang dimiliki oleh user Walid Umar ya. Bisa lihat. Oke, kalau mau lebih spesifik kita coba cari www.data di directory var www. Oke, itu ini folder-folder yang dimiliki oleh user www.data, atau kita bisa batasi ya, misalnya kita ingin hanya file saja, kita bisa batasi seperti itu. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesimpulan akhirnya adalah dalam penggunaan fungsi atau perintah untuk melakukan proses searching, baik itu find atau locate, itu kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita ingin melakukan proses pencarian dengan cepat, kita bisa menggunakan perintah locate. Kalau kita ingin melakukan proses pencarian secara spesifik, kita bisa menggunakan perintah find ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan bagikan video ini ke sosial media teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.